Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Fatmawati dengan NIM 02502013. Nah, di sini saya akan mempraktikkan pengolahan data regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk itu yang pertama kita klik file, lalu import data. Nah, setelah itu kita pilih yang Excel. Nah, kita pilih datanya, lalu klik open. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu yang pertama itu kita mengubah nama-namanya, nama-nama dari variabelnya. Nah, yang X jadi inflasi, X2 ubah menjadi suku bunga, lalu X3 kita ubah jadi nilai tukar, lalu X4 kita ubah jadi pengangguran, lalu X5 diubah jadi investasi, X6 kita ubah jadi ekspor, lalu X7 belanja pemerintah, lalu yang Y kita ubah jadi pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah itu kita ganti type-nya menjadi numerik semua. Nah, setelah itu kita ganti measure-nya itu menjadi scale. Nah, setelah itu kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita yang pilih yang deskriptif. Nah, kita pindah semua variabel ke kanan kecuali tahun karena itu judulnya, jadi tidak perlu dimasukkan. Setelah itu kita klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, ini hasil outputnya. Lalu setelah itu kita klik analyze lagi, regression, lalu linear. Nah, yang dependen ini kita diisi dengan Y, yaitu pertumbuhan ekonomi, dan sisanya pindah ke dependen kecuali yang tahunnya ya, karena itu judul. Nah, setelah itu kita klik statistik, lalu kita checklist yang estimate, model fit, R-square, collinearity, sama Darwin. Setelah itu continue, lalu kita klik yang save. Nah, yang residual itu yang unstandardized itu kita klik checklist, lalu setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, datanya sekarang sudah selesai. Lalu untuk melihat tabelnya itu kita hanya melihat yang bagian model summary. Nah, di sini kan hasilnya segini ya. Jadi untuk interpretasinya itu berdasarkan hasil analisis regresi linear pada tabel model summary, diperoleh nilai R-square-nya sebesar 0,0
nilai R sebesar 0,928. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar, pengangguran, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi itu termasuk dalam kategori sangat kuat. Selanjutnya diperoleh nilai R² sebesar 0,861, yang berarti bahwa sebesar 86,1% variasi pertumbuhan ekonominya itu variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar, pengangguran, investasi, dan ekspor, dan belanja pemerintah. Sementara itu sisanya, yaitu sebesar 13,9%, itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Lalu selanjutnya kita melihat tabel ANOVA ini. Nah, berdasarkan tabel ANOVA ini diperoleh nilai F hitung sebesar 191,412 dengan nilai signifikannya kurang dari 0,001. Nah, karena nilai ini signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini dinyatakan signifikan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan, yaitu bersama-sama variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar, pengangguran, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini yang ketiga itu kita melihat dari tabel koefisien. Nah, untuk interpretasinya itu ya, berdasarkan nilai unstandardized yang koefisien yang B ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Nah, untuk Y-nya adalah 7,449 dikurang dengan inflasi sebesar 0,263, lalu dikurangi dengan minus 0,170, lalu dikurang dengan nilai kemudian ditambah dengan nilai tukar, yaitu sebesar 2,217 sekian, lalu dikurang dengan pengangguran sebesar 0,289 dan ditambah 0,023, lalu ditambah dengan ekspor sebesar 0,03, lalu ditambahkan dengan belanja pemerintah yaitu sebesar 0,003. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki arah pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk interpretasinya masing-masing yaitu nilai investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai SIG kurang dari 0,001. Yaitu nilai SIG-nya kan di sini 0,001. Nah, berarti kan lebih kecil kan dari 0,05, jadi berpengaruh negatif. Lalu yang kedua itu suku bunga. Nah, berpengaruh negatif juga dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai SIG sama nih seperti yang inflasi, yaitu lebih kecil dari 0,005, yaitu sebesar 0,001. Lalu selanjutnya nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki SIG-nya 0,702. Nah, 702. Nah, ini. Nah, jadi itu kan nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05. Nah, jadi ini datanya tidak berpengaruh signifikan gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengangguran, yaitu berpengaruh negatif dan signifikan nih terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai SIG-nya itu sama nih seperti yang inflasi dan suku bunga. Jadi si pengangguran ini datanya itu berpengaruh. Lalu selanjutnya yang investasi ini udah ya. Lalu selanjutnya itu yang ekspor berpengaruh positif terhadap
salah investasi. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,01. Lalu selanjutnya, ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai SIG-nya itu sebesar kurang dari 0,061. Nah, artinya si ekspor ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya, belanja pemerintah itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai SIG yaitu 0,013. Nah, kan lebih kecil, nah berarti itu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai R² sebesar 0,61 ini atas tadi. Nah, yang menunjukkan bahwa variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar, pengangguran, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah mampu menjelaskan sebesar 86,1% oleh variasi pertumbuhan ekonomi. Nah, hasil uji ini simultan atau ANOVA menunjukkan nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Nah, sehingga seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara itu berdasarkan uji parsial atau uji T, variabel inflasi, suku bunga, pengangguran, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan nilai tukarnya tidak, karena berpengaruh signifikan sedangkan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai signifikannya sebesar 0,72. Jadi untuk uji T ini itu jika nilai SIG-nya di atas 0,05 maka itu tidak berpengaruh signifikan. Lalu kalau nilai SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05 maka itu berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sekian pengolahan data SPSS dari saya. Terima kasih. See you.